Apa kata Nabi? Ketika engkau mendengarkan seseorang mengumumkan sesuatu yang berkaitan daripada benda temuan, luqatah. Contoh mungkin kita temukan dompet, kita temukan jam. Ini terjadi perdebatan, maka kita sampaikan. Ya, kita temukan jam dan lain sebagainya. Kemudian kita umumkan hal itu menggunakan mikrofon masjid. Maksud dan tujuan kita agar orang lain mendengarkan itu. Mungkin sudah di luar ini orang yang bersangkutan, biar dengar dia, biar datang lagi ke Masjid Al-Uswah. Contoh kita umumkan, ditemukan handphone seperti ini di kamar mandi. Ya, silakan bagi yang merasa kehilangan datang mendatangi daripada ta'mir masjid, diumumkan menggunakan mikrofon masjid. Ini bagaimana pandangan hukumnya? Dalam hadis ini diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang mendengarkan seseorang mengumumkan benda yang hilang di dalam masjid, maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salam ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jajaran para alim ulama, para pengurus masjid, tokoh masyarakat cerdik pandai, hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbarui daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita dalam rangka meningkatkan ubudiyah dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih ada kenyamanan dalam melaksanakan ibadah. Berbeda hal dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang hingga saat ini mereka masih silih berganti. Allah berikan ujian di dalam kehidupan mereka, sehingga dengan ujian itu mudah-mudahan Allah meningkatkan daripada keimanan mereka kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang diarahkan oleh ketua masjid tadi, mungkin ada di antara kita sedikit kelebihan daripada rezekinya. Kalau bisa jangan sedikit ya, banyak ya, untuk meringankan beban yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang terkena musibah. Karena Nabi menyampaikan, barang siapa yang memudahkan urusan daripada saudaranya, maka Allah memudahkan urusannya kurbatan min kurub dunya wal akhirah. Allah memudahkan urusannya perkara masalah kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat berikan salam senantiasa kita haturkan ke junjungan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, jajaran para orang tua kami, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini, sebagaimana biasanya, insyaallah kita akan membacakan 3 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mana hadis yang tiga ini diceritakan oleh salah seorang sahabat yang sama, yaitu Umar ibnu Al-Khattab. Umar ibnu Al-Khattab ini kalau kita lihat jajaran daripada kekhalifahan, beliau itu menjabat khalifah yang kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita lihat sifat ataupun kepemimpinan yang dimiliki oleh Umar ibn Al-Khattab, itu memiliki ketegasan yang luar biasa. Beda halnya dengan bentuk kepemimpinan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau Umar ibn Al-Khattab itu terkesan ketegasan yang luar biasa. Ketika ada ketidakadilan, maka Umar ibn Al-Khattab itu selalu berikan ketegasan. Salah satu contoh seorang gubernur yang ditempatkan oleh Umar ibn Al-Khattab di negara Mesir, yang mana beliau memiliki kebijakan dikarenakan perluasan masjid, sehingga ada rumah seorang Yahudi yang dibongkar karena perluasan masjid itu. Nyampe kabar itu kepada Umar ibn Al-Khattab dengan kisah yang cukup panjang, maka apa kata Umar ibn Al-Khattab? Kembalikan rumah ataupun tempat tinggal daripada orang Yahudi itu sediakanlah. Kalau tidak, leher akan terpisah ataupun kepala akan terpisah dengan badannya. Ini kan bentuk ketegasan yang luar biasa. Ternyata Umar ibn Al-Khattab ini juga sosok seorang sahabat yang termasuk periwayat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena diceritakan di dalam hadis yang pertama, marra bi Hassani ibnu Thabit ibnu Mundir. Berarti Hasan yang dimasukkan dalam hadis ini bukan cucu daripada Nabi, tapi Hasan anak daripada Thabit, anak daripada Munzir. Yang mana Hasan ini beliau itu berprofesi sebagai penyair, ya, yang penyandung daripada syair, dan juga beliau ini penyair daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nasidul ansari fi zamanil jahiliyah. Dan juga Hasan ini penyair daripada kabilah Al-Ansar di zaman jahiliyah. Yunsidu fil masjid. Suatu ketika Hasan ibnu Thabit ibnu Mundir, beliau membacakan syairnya di dalam masjid. Yunsid itu diambil dari kata nasyada, nasyid. Nasyid itu maknanya ya sanjungan ataupun senandung. Kalau ibarat kita pantun, itu juga termasuk kategori nasyid, karena ada sanjungan yang terkandung di dalam delik ataupun kata-kata pantun itu sendiri. Begitu juga dengan qasidah, begitu juga dengan rebana, itu kan ada senandung yang memiliki makna dibalik daripada tuntunan kata-kata yang ada di dalam qasidah itu sendiri. Falahadha au nazara ilaihi, ketika Hasan ini ya membacakan daripada syairnya di masjid, ini mengandung makna ataupun maslahat yang luar biasa. Maka Umar ibn Al-Khattab menoleh pandangannya kepada siapa? Kepada Hasan, menunjukkan beliau tidak suka apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Fanazara ilaihi, dipelototin oleh Umar ibn Al-Khattab. Ini orang tidak tahu fungsi daripada masjid. Kenapa beliau itu bernyanyi ataupun bernasib lah di dalam masjid ini? Maka Hasan juga merasa beliau itu diperhatikan betul oleh Umar ibn Al-Khattab. Ini sepertinya Umar ibn Al-Khattab tidak suka melihat aku ketika membacakan daripada syair ini, perasaan daripada Hasan. Maka apa kata Hasan ibnu Mundir ibnu Thabit ibnu Mundir? Qad kuntu unsidu fihi wa fihi man huwa khairum minka. Wahai Umar ibn Al-Khattab, pernah juga aku membacakan syair yang sama ataupun syair yang berbeda
padahal itu didengarkan oleh seseorang yang jauh lebih baik daripada engkau. Wa huwa khairum minka. Siapa yang dimaksudkan oleh Hasan? Yang dimaksudkan oleh Hasan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sosok daripada seseorang yang jauh lebih baik dibandingkan Umar ibn Khattab itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Hasan? Wahai Umar, pernah juga aku membacakan syair ini ketika Rasulullah ada di dalam masjid dan beliau itu membiarkan, tidak melarang aku, kata Hasan. Maka hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka hukum yang terkandung di dalam hadis ini berkaitan daripada hukum-hukum yang berkaitan daripada masjid. Ini ditujukan kepada ta'mir, ya. Ta'mir itu kan amanah yang diberikan kepada beberapa orang untuk mengurus daripada berlangsungnya pelaksanaan ibadah di dalam masjid itu sendiri. Apa yang dibolehkan, apa yang tak boleh. Ternyata kesimpulan yang pertama di dalam hadis ini terjadi dua qaul, dua pandangan di kalangan para ulama. Apakah boleh diputar lagu ataupun nasyid di dalam masjid ataupun tidak? Kebiasaan kita kan ketika ada hari-hari besar seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, penyambutan tahun baru Hijriah, sebelum sampai ke acara inti itu terlebih dahulu diputar nasyid, nasyid yang mengandung makna yang baik. Kalau tidak mengandung makna yang baik, dangdutan dengan menggunakan mikrofon masjid, itu ittifaq ulama haram itu. Tidak ada kebaikan yang terkandung di dalam nasyid itu sendiri. Sedangkan mengandung kebaikan saja, itu terjadi perbedaan perspektif ataupun pandangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya tidak boleh, yaitu salah satunya adalah Imam Asyuyuti. Dan ada yang mengatakan hal itu mubah. Hukumnya mubah itu boleh. Idza laysa fihi ma'siyah au yasmilu 'ala nasihah. Apabila tidak mengandung unsur-unsur maksiat ataupun kalau kita dengar ini mengarah kepada nasihat, ini mengingatkan kematian, mengingatkan kita kepada kebaikan, mengingatkan kita kepada kewajiban-kewajiban kita. Nah, ini terjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Yang tidak boleh itu ada rutinitas, kebiasaan kita sebelum azan itu diputar dulu nasyid. Nah, ini tidak boleh, karena tidak ada momentum tertentu. Kalau ada momentum tertentu, dalam pandangan ulama-ulama Syafi'iyah, diantaranya adalah Imam An-Nawawi, hukmuhu mubah, hukumnya mubah. Dasarnya dari mana? Ya tadi Hasan ibnu Sabit bin Munzir, beliau itu bernasyid ataupun ya membacakan syair-syair kebaikan, padahal Nabi mendengarkan daripada nasyid itu sendiri. Tapi yang perlu kita perhatikan betul ini Bapak Ibu, ketika ada momentum tertentu, syiar Islam seperti perayaan ya penyambutan tahun Hijriah ataupun Maulid Nabi dan lain sebagainya, mungkin kita punya tim ya, tim untuk rebana terlebih dahulu. Itu kan senandung ya, itu selingan. Tapi jangan lebih terfokus kepada senandung itu daripada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru kita. Terkadang qosidahnya 1 jam, setelah itu baru tausiah. Tausiahnya setengah jam, itu sudah pada ngantuk semua. Kalau runtutan acaranya ketika perayaan seperti itu, nasyid-nasyid itu diakhirkan saja. Kalau bisa, ini sering kita sampaikan, kata sambutan 1, kemudian tilawah Al-Quran, langsung acara intinya tausiah itu. Setelah itu sembari kita menikmati konsumsi yang disediakan oleh masjid, sembari mendengarkan nasyid itu, sembari mendengarkan qasidah itu. Nah ini terkadang di situ mulai guru kita menyampaikan, di situ pula konsumsi dibagikan sehingga anak-anak tidak bisa terkondisikan. Ini kan nasihat untuk kita semua ya, wabil khusus takmir yang punya kebijakan di dalam pelaksanaan ibadah.
Yang paling terpenting kita pahami kandungan hukum di dalam hadis yang pertama ini adalah bahwasanya lantunan daripada nasyid itu kita putar di dalam masjid hukumnya diperbolehkan. Kebahagiaan besar di kalangan para ulama-ulama as-Syafi'iyah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan masjid juga. Diceritakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, "Man sami'a rajulan yansidu dallatan fil masjid falyakul la raddaha Allahu 'ilaika fa innal masjid lam tubna lidzalika." Maka apa kata Nabi? Ketika engkau mendengarkan seseorang mengumumkan sesuatu yang berkaitan daripada benda temuan, luqatah. Contoh mungkin kita temukan dompet, kita temukan jam. Ini terjadi perdebatan, maka kita sampaikan. Ya, kita temukan jam dan lain sebagainya. Kemudian kita umumkan hal itu menggunakan mikrofon masjid. Maksud dan tujuan kita agar orang lain mendengarkan itu. Mungkin sudah di luar ini orang yang bersangkutan, biar dengar dia, biar datang lagi ke Masjid Al-Uswah. Contoh kita umumkan, ditemukan handphone seperti ini di kamar mandi. Ya silakan bagi yang merasa kehilangan datang mendatangi daripada ta'mir masjid, diumumkan menggunakan mikrofon masjid. Ini bagaimana pandangan hukumnya? Dalam hadis ini diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang mendengarkan seseorang mengumumkan benda yang hilang di dalam masjid, maka sampaikan kepada mereka, falyaqul la raddaha Allahu ilaika. Ataupun mungkin ada yang merasa kehilangan, maka sampaikan kepada mereka, kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak akan mengembalikan barang-barang yang hilang daripada engkau yang punya ketika diumumkan dengan menggunakan pengeras suara dari dalam masjid. Ini kan sebuah sindiran, ya sebuah sindiran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihat di hal yang berbeda, bahwasanya ada seseorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan unta merah itu. Man da'a ila jamalil ahmar. Jamalil ahmar, unta merah itu kan apa namanya, ternak yang sangat mahal harganya. Karena pernah disampaikan oleh Rasulullah, misla jamalil ahmar, memiliki harta seperti halnya unta merah. Anna rajulan nasidu fil masjid, maka dia kehilangan daripada unta merahnya, dia datang ke Masjid Nabawi, kemudian diumumkan oleh beliau, wahai saudara-saudaraku penduduk Madinah, mungkin ada di antara kalian yang melihat daripada unta merahku. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man da'a ila jamalil ahmar. Siapa tadi yang mengumumkan bahwasanya untanya itu kehilangan? Ana ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya masjid itu dibangun bukan untuk mengumumkan barang yang hilang. Berarti Nabi saja mendoakan itu, la raddaha Allahu ilaika. Mudah-mudahan kata Nabi, Allah tidak mengembalikan apa yang engkau hilang ataupun benda barang yang hilang terhadap kepemilikanmu ketika diumumkan di dalam masjid. Ini terkadang kan kita lewat pengumuman dari masjid itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagi jamaah yang merasa kehilangan ini segala macam. Terus bagaimana solusinya yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab? Beliau itu menyediakan sebuah kotak ataupun sebuah lemari, sebuah bangunan terpisah. Kemudian ditulis di situ papan informasi berkaitan daripada barang kehilangan. Dikunci betul, jangan jadi kunci Pak. Kalau nggak dikunci hilang semua. Ya, kita gantungkan di situ, dapat jam tangan kita gantungkan di situ. Kalau nggak dikunci, besok hilang lagi jam tangan itu. Ya hilang, berarti harus kita kunci dong. Mungkin pengumuman itu kita buat di dalam masjid, tapi mungkin di belakang atau di samping. Maka kalau ada orang yang melihat barang itu, ini kayaknya barangku, ini kayaknya jamku, handphoneku, maka sudah datangi daripada pengurus masjid, sampaikan itu adalah benda ataupun barang kita yang kehilangan tadi.
sehingga diberikan oleh pengurus masjid. Tapi harus ada bukti ataupun dokumentasi bahwasanya itu adalah kepemilikan kita, sehingga nanti bisa jadi Pak, sudah dikasih itu, diserahkan itu, keesokan harinya datang orang yang berbeda, merasa kehilangan benda yang sama, padahal itu kita sudah serahkan itu, sehingga ada dokumentasi pertinggal bahwasanya itu sudah diserahkan oleh pengurus masjid. Berarti kesimpulan yang kedua dalam hadis yang diceritakan oleh Umar ibn al-Khattab bahwasanya dollah, nasjidud dollah itu kan mengumumkan benda yang hilang di dalam masjid sesuatu yang tidak boleh, karena Nabi sendiri mendoakan agar barangnya itu tidak ditemukan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan demikian. Nah, kalau kita lihat pandangan daripada kesimpulan para ulama, jumhur ulama mengatakan ini sesuatu yang makruh, tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak suka itu kan kalau kita lakukan dibenci oleh Nabi. Tapi kalau kita lihat Imam As-Syafi'i wal Hanabilah, terkadang kita merasa pengikut daripada ulama-ulama Syafi'iyah ataupun bermazhab Imam As-Syafi'i. Tapi kalau kita ada mungkin pandangannya yang tidak sesuai dengan kita tidak mengambil itu. Ini kan sesuatu yang aneh. Maka apa kata As-Syafi'i wal Hanabilah? Hukmuhu haramun. Ini pandangan Imam Syafi'i, mengumumkan benda yang hilang di dalam masjid itu tidak boleh, bahkan sampai ke kadar haram. Tapi kalau dalam pandangan jumhur ulama itu makruh. Yang lalu mungkin kalau tidak kita ketahui tidak ada hukuman bagi orang yang tidak tahu. Mungkin ke depannya ya hendak dikunci ataupun bersihkan masjid, ternyata kita temukan dompet, ternyata kita temukan handphone, kita temukan jam dan lain sebagainya, boleh kita share melalui media grup ataupun WhatsApp grup, itu kita share yang merasa kehilangan. Yang tidak boleh itu kan menggunakan fasilitas masjid berupa pengeras suara untuk menginformasikan bahwasanya siapa saja yang merasa kehilangan datang. Karena dibangun masjid itu bukan untuk pengumuman itu, kata Nabi itu. Karena salah seorang sahabat beliau merasa kehilangan Jamalul Ahmar. Unta merah itu kan unta yang paling mahal, Pak. Unta yang paling mahal, bingung dia, tidak tahu diumumkan di mana ini, apakah di pasar atau di mana, sehingga ia umumkan dengan menggunakan masjid. Akhirnya ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan mengembalikan daripada untamu, kata Nabi. Saking kesalnya, sehingga Nabi menyampaikan demikian. Itu kan doa yang langsung datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada namanya papan informasi terkait daripada kehilangan. Pernah kita sholat di salah satu masjid dekat asrama haji, Pak. Itu ada benda-benda ataupun barang-barang yang mungkin luqatah. Luqatah itu kan barang temuan oleh takmir masjid, digantung di situ tapi dikunci. Ya, dikunci, transparan dia dari luar, terlihat barang itu punya siapa. Sehingga ketika ada yang mengaku itu adalah barang dia, ya serahkan, Pak. Jangan pula sudah mengaku itu adalah barang dia sesuai dengan ciri-cirinya dan lain sebagainya, kita persulit pula untuk menyerahkan itu. Ini masalah juga ada. Ini yang kedua, berkaitan daripada masjid. Kemudian yang ketiga juga diceritakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkaitan daripada jual beli. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum man yabi'a aw yubta'u fil masjid faqulu lahu, ketika engkau melihat seseorang berjual beli di dalam masjid, maka sampaikan kepada mereka, kata Nabi, la arbahallahu tijarataka, Allah tidak akan memberikan keuntungan di dalam jual belimu. Nah, ini perlu kita perhatikan betul, Pak. Jangan pula transaksi jual belinya itu dilakukan di masjid, ya, ataupun jual barang itu di masjid. Terus bagaimana halnya ketika itu dilakukan di teras masjid? Apabila terasnya itu masih satu tubuh, satu bentuk bangunan dengan masjidnya, fahuwa minal masjid, itu juga termasuk masjid. Kalau tidak di ujung sana ke teras masjid gitu. Yang diperbolehkan itu fil mukhtasar, di dalam kitab mukhtasar. Mukhtasar itu kan ringkasan maknanya.
jaza bi masjidin sakana li rajul. Ini perlu kita perhatikan betul. Di dalam kitab Mukhtasar itu dijelaskan bahwasanya diperbolehkan masjid itu dijadikan untuk tempat istirahat bagi seseorang yang menunaikan ibadah sholat di dalamnya. Jangan pula dia tidak sholat, datang dari luar hanya numpang istirahat doang di dalam masjid itu. Ini keliru. Tapi terkadang dia lelah, Pak. Terkadang dia letih seharian bekerja. Kemudian masuk waktu zuhur, istirahat, dia parkir di samping ataupun tempat parkir Al-Uswah. Kemudian dia sholat zuhur berjamaah, dia nak rehat sebentar lah, mungkin 10 menit, 15 menit, berbaringlah kawan itu. Baru 5 menit berbaring, datang pengurus masjid, ini bukan tempat tidur, balik ke rumah. Emang masjid itu punya kita. Ini perlu kita perhatikan betul. Masjid itu adalah rumah Allah. Kita selaku takmir diamanahkan untuk mengkondisikan bagaimana muncul ataupun memunculkan kenyamanan kepada jamaah. Ini tujuan utama, mulia tujuan itu, Pak. Tapi kalau ada orang nyaman di masjid itu, sudah masjid uswah saja. Ini agak tenang suasananya, nyaman di sana. Pahalanya luar biasa kepada takmir masjid, luar biasa pahala. Maka ini salah satu motivasi kita untuk jadi pengurus masjid. Jangan pula kita sudah jadi pengurus masjid, gayanya gaya-gaya kantoran. Bagaimana gaya kantoran itu? Main telunjuk saja. Biasanya kan kalau kepala-kepala dinas itu kan biasa dilayani, mohon maaf, biasa dilayani itu. Tapi kalau sudah mengarah kepada manajemen masjid, jangan jadikan seperti itu. Mentang dia sekretaris, wakil itu asal saja. Itu bukan kantor, Pak. Masjid itu rumah Allah. Kita kebetulan diamanahkan, ya, penanggung jawab sebagai bagaimana halnya orang melaksanakan ibadah di dalam masjid itu nyaman. Berarti sekali lagi jangan larang, Pak. Kecuali, ini sering kita sampaikan juga, kecuali orang ini bawa selimut dia ke rumah, kemudian tidur di masjid uswah. Ini perlu kita pertanyakan, kenapa tidur di masjid itu? Berbeda halnya kondisi saudara kita ya di daerah Aceh, Padang, ataupun di Tengah. Itu karena tempat tinggalnya tidak ada tersisa masjid sehingga ngumpul di masjid itu. Ini kondisi tertentu, kondisi tertentu. Maka dalam Mukhtasar ini boleh berdiam diri di dalam masjid satu. Boleh melaksanakan akad nikah di dalam masjid, Pak. Ini terkhusus Pak Haji. Ya boleh akad nikah di masjid. Tapi jangan akad nikah Pak Haji, akad nikah anak kita. Ya, ini berarti boleh ini kata Pak Haji. Akad nikah boleh dilaksanakan di masjid. Mungkin anak kita, Pak. Itu lebih berkah dilaksanakan di masjid itu. Lebih berkah. Kemudian wa qada'ud dain, dan melunasi hutang juga boleh. Itu bukan transaksi jual beli. Karena qada'uddin hukumnya wajib. Contoh kita temukan, ini orang jarang ketemu nih. Ketika sampai di masjid baru ketemu, kamu punya hutang, belum kamu lunasi itu. Ya itu boleh, Pak. Ini tidak termasuk kategori jual beli, karena itu adalah kewajiban dia untuk melunasi daripada hutangnya. Wa naumun biqailah. Baqail itu qailulah. Qailulah itu tidur sejenak menjelang masuk waktu zuhur. Itu Nabi sering melakukan itu. Tapi kalau kita takut kebablasan zuhurnya, habis sholat zuhur sajalah tidur, Pak. Ini setengah jam lagi masuk zuhur, ya sudah saya qailulah sajalah, kata dia. Qailulahnya 3 jam. Sudah masuk waktu asar ini kok belum bangun-bangun kawan ini, bukan qailulah ini. Ini tidur batu namanya, tidur batu. Tapi qailulah itu tidur sejenak. Berarti ketika ada yang meluruskan pinggangnya habis sholat, Pak, mungkin nak berbaring lah dia di masjid itu, meluruskan pinggang sampai terbejam matanya, biarkan. Itu melepas penatnya, melepas lelahnya. Kecuali orang ini datang ke masjid tiba-tiba berbaringnya di tempat imam. Ini keterlaluan pula. Kita cari tempat yang kecil kemungkinan orang berlalu lalang ataupun melaksanakan ibadah sholat di situ. Contoh mungkin di samping tiang ataupun belakang tiang dan lain sebagainya. Ini terkadang muncul larangan betul. Dilarang keras untuk berbaring dan tidur-tiduran di masjid.
Kalau rumah kita boleh saja Pak, dilarang keras tidur-tiduran di teras rumah saya, itu milik punya kita. Tapi kalau masjid itu kan punya orang banyak. Masjid itu rumah Allah. Masjid itu gunanya ditunaikan ibadah. Selama dia beragama Islam, selama dia seorang muslim, ikut serta kepemilikan daripada masjid itu. Al-Uswah, ini seluruh daripada umat Islam di kota Tanjung Pinang punya kepemilikan daripada masjid ini. Karena bukan milik pribadi. Kalaupun milik pribadi itu sudah diwakafkan untuk umat Islam. Jangan diungkit-ungkit lagi, Pak. Terkadang sudah diwakafkan tanahnya, dikarenakan mungkin dia tidak ketua lagi, apa kata dia? Ini dulu wakaf tanahnya ayah saya ini. Otomatis harus ketua lagi, kan? Ini perlu kita pahami, karena ketua itu amanah betul, tanggung jawabnya luar biasa. Berarti ini di zaman Umar ibn al-Khattab dijelaskan betul di dalam kitab Mukhtasar itu, bahwasanya masjid itu terkadang sahabat lakukan itu sebagai apa? Sebagai tempat istirahat. Sebagai apa? Sebagai tempat untuk qailulah. Bahkan di zaman Nabi ketika perang Khandaq, ada sahabat ini terkena luka, dia cedera fatal. Maka Nabi membuat sebuah kemah kecil ditempatkan di masjid, di Masjid Nabawi. Kenapa? Biar Nabi mudah mengunjungi sahabat ini. Rumahnya kemudian ditengok lagi sahabat, masuk lagi ke rumah. Ditempatkan di mana? Di dalam masjid. Nah, kalau kita lihat, kita di Tanjung Pinang jauh tertinggal dengan saudara-saudara kita di Jawa sana. Kalau kita lihat itu Jogokarya, Jogja, luar biasa. Masjid itu hidup. Ya, semakin leluasa ataupun semakin nyaman orang melaksanakan ibadah di masjid itu, insya Allah itu ekonominya semakin berputar. Ya, keuangannya luar biasa juga. Jangan ini sering kita sampaikan juga, jangan dengan bangga pengurus masjid itu mengumumkan infak masjid sampai saat ini 200 juta katanya. Dengan bangga seperti itu. Berarti tidak beres itu pengurus masjid, Pak. Tidak beres. Kenapa nggak beres? Kenapa tidak dialokasikan untuk kegunaan masjid? Orang berinfak untuk kemaslahatan bersama, Pak. Untuk kemaslahatan bersama. Di mana disimpan itu? Kira-kira di mana disimpan uang yang 200 juta itu? Di bank. Kemudian pihak bank memutar itu, memutar untuk dipinjamkan kepada orang lain. Berarti itu dana punya masjid, yang menikmati keuntungannya adalah orang ketiga, pihak ketiga. Begitu juga dengan dana-dana anak yatim, Pak. Kalau sudah jumlahnya besar, ya sudah bagikan saja tanpa harus menunggu momen-momen tertentu. Ya sudah, nantilah ketika perayaan Maulid Nabi, padahal sudah nunggu itu. Bagikan saja, bagikan saja. Nanti ketika terkumpul lagi, bagi lagi itu. Bagi lagi. Nah, ini termasuk bagian daripada manajemen masjid yang dianjurkan oleh siapa? Dalam hadis ini ceritakan oleh Umar ibnul Khattab. Saya pernah agak istirahat sebentar ya, tapi bukan di Masjid Tanjung Pinang. Baru sebentar saja, ternyata sudah datang salah satu pengurusnya. Ini mohon maaf, ini tidak boleh berbaring-baring di sini. Kalau bisa di teras lah segala macam. Ini sering kita buat sebuah sampel ataupun perumpamaan, Pak. Salah satu masjid di daerah mana tuh? Daerah arah Ketigri Kora sebelah kiri itu ada namanya wisata bahari, sebelah kanan wisata bahari itu AC itu 24 jam ditulis di pintu masjid, 24 jam AC hidup. Ini tidak tahu donaturnya siapa. Ini luar biasa, ini pahalanya mengalir itu. Ketika ada orang yang melaksanakan ibadah di situ karena dia merasa nyaman, maka sampailah demi Allah, Pak, sampai pahalanya kepada pengurus masjid. Nah, kita flashback ke belakang. Beberapa bulan yang lalu ini kan terjadi juga nih. Ini sudah pernah kita singgung di daerah Tapanuli Tengah. Salah seorang pelajar ataupun ada yang mengatakan statusnya mahasiswa berbaring-baring di situ sehingga dikeroyok oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena informasi klarifikasi daripada takmir masjid, ada orang yang dagang sate di samping masjid itu menginformasikan bahwasanya orang ini nak mencuri kota infak, padahal nak beristirahat kawan itu. Maka disampaikan ke preman yang namanya preman.
Ini sangarnya luar biasa, dia nak nonjok orang saja ada. Ya, maka dapat informasi ada orang yang nak mencuri kota infak, datanglah lagaknya 5 orang, sehingga dikeroyok itu orang. Qadarullah, orang ini meninggal. Maka ada orang yang tidak bertanggung jawab. Maka kita harus pintar juga untuk bermedia sosial, Pak. Menjadikan bahwasanya kejadian itu adalah salah satu akibat terjadi longsor di daerah tertentu. Kan ini lucu betul. Satu orang kehilangan nyawa, komentar dia nih, satu orang kehilangan nyawa, maka ratusan orang hilang nyawanya dikarenakan mereka membunuh pemuda. Ini kan konotasinya negatif ini. Ini orang jahil ini ketika ada yang berpersepsi seperti itu. Maka kita harus memberikan penjelasan. Jangan dikait-kaitkan, Pak. Tidak boleh dikait-kaitkan, karena itu bukan kesalahan daripada takmir, itu kesalahan orang yang tidak ada agamanya. Karena orang-orang tertentu ini, yang 5 orang ini, ketika ditelusuri betul, ini tidak berpendidikan, bahkan tidak menunaikan ibadah sholat, jarang sholat, yang namanya saja muslim dia. Kalau istilah kita muslim KTP lah, seperti itu. Nah ini satu permasalahan, masalah bab al-masajid berkaitan daripada masjid. Mungkin di lain hal yang berkaitan daripada masjid itu masih banyak yang perlu kita pahami, wabil khusus kepada pengurus ataupun yang diberikan amanah untuk menjalankan bagaimana orang nyaman dalam melaksanakan ibadah di salah satu masjid itu sendiri. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada waktu kita, masih ada nih Pak, 10 menit lagi. Kalau tidak ada kita lanjut dengan hadis berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan terhadap jual beli muslim. Yang dimaksud jual beli muslim itu apakah orang menawarkan makanan harga 150.000, makanan 20.000, 5.000, atau menyampaikan bahwa kita mendorong untuk bisa bersama-sama bergotong menggunakan infak untuk Islam, untuk insidir dan tolong kepada ajun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih rinci ya, terkait daripada bayar. Bayar ini pembeli dikarenakan dia membutuhkan barang tertentu. Maka salah satu solusi di zaman daripada Umar ibn al-Khattab, beliau membangun sebuah bangunan kecil di samping daripada masjid. Maka apa kata Umar ibn al-Khattab? Barang siapa yang nak ngobrol-ngobrol, silahkan nongkrong di sini. Barang siapa nak berjualan, silahkan berjualan di sini. Barang siapa yang nak belajar nasyid ataupun apa, silahkan pergunakan ataupun manfaatkan daripada bangunan ini. Bangunan itu masih dalam komplek masjid, tapi bangunannya sudah berbeda, terpisah. Contoh Masjid Al-Uswa mungkin dibangun beberapa ruko kecil di depan sana. Ada yang jual minyak wangi, ada jual mukena, ada jual jubah dan lain sebagainya. Boleh untuk menjalankan ekonomi, itu boleh gitu. Yang tidak boleh itu di dalam masjid dengan ada jual beli tawar menawar, dalam artian seperti itu. Kalau kita lihat jual belinya orang Arab beda dengan Indonesia, Pak. Walaupun meriah betul jual belinya di pasar Binjai itu, belum ada tandingannya ketika orang Arab berjualan. Coba kalau kita melaksanakan ibadah umrah, 1 real, 1 real, 1 real. Nah ini kan ada teriakan yang berkaitan daripada jual beli. Maka ulama kontemporer sekarang kan sudah ada bayi digital. Contoh seseorang itu profesinya ojek online, kemudian dia istirahat di masjid, dibuka handphonenya, dihidupkan datanya, ternyata masuk pesanan ya untuk COD ataupun membeli barang dan lain sebagainya. Itu kan silent ya, silent, tidak melalui daripada pengumuman ataupun pengeras suara. Kemudian dia keluar masjid untuk mencari di mana konsumen dia. Maka ini dalam pandangan jumhur ulama ibahah, sesuatu yang diperbolehkan.
Salah satu contoh yang dilarang itu dia jual kena ataupun jubah dipajang betul di masjid itu. Dia pajang betul. Kemudian dia terjadi tawar menawar. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Maka pandangan jumhur ulama makruh, tapi tidak sampai ke level daripada haram. Tapi kalau untuk pengumuman berupa berinfak segala macam itu beda Pak, bukan jual beli namanya, ya, bukan jual beli. Contoh seperti yang Pak Ketua tadi sampaikan, barang siapa yang nak berinfak silahkan berinfak untuk membantu saudara kita. Ini tidak tergolong kepada jual beli, ya seperti itu. Tapi wallahu a'lam. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada di satu kampung itu yang masjidnya bersatu dengan posyandu. Ada yang mau saya tanyakan, selalu terdengar dari kampung tersebut kebutuhan untuk halayak ramai, dan itu kalau posyandu untuk segala umat, bukan hanya muslim. Bagaimana pendapat Ustaz tentang itu? Yang kedua, dalam agama kita kan mengucapkan Natal atau mengatakan selamat Natal itu berarti kita mengakui akan adanya Yesus. Sementara saya lagi viral ini Ustaz, di kementerian kita sendiri itu membolehkan mengadakan acara Natal. Itu seorang ulama Ustaz. Apa pendapat Ustaz tentang ini? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah berkaitan dengan bangunan yang menyatu dengan masjid tapi fungsinya berbeda. Fungsinya berbeda. Ya salah satu contoh tadi Bapak sudah sebutkan contohnya. Di samping masjid itu ada namanya posyandu, layanan kesehatan untuk masyarakat tempatan. Tapi bangunannya itu menyatu dengan masjid. Apa itu juga termasuk bagian daripada masjid? Tapi kan kita sudah ada membedakan fungsi daripada bangunan itu. Yang dimaksudkan menyatu dengan masjid itu yang mana fungsinya itu tidak difungsikan untuk kegiatan-kegiatan lain, tapi itu masih bagian daripada masjid. Tapi kalau tadi dikarenakan mungkin mengirit daripada pondasi sehingga di sampingnya dibangun posyandu, itu sudah hal yang berbeda. Kalau dalam pandangan saya sudah ada hal yang berbeda. Nah, ketika ada pengumuman terkait daripada donor darah dan lain sebagainya berkaitan dengan kesehatan masyarakat, tapi diumumkan dengan melalui bangunan yang tergabung tapi fungsinya berbeda, dalam pandangan saya itu sesuatu yang diperbolehkan, nggak ada masalah, karena kefungsiannya itu juga sudah dibedakan oleh masyarakat tempatan. Ya, yang kedua, ini agak panjang nih pembahasan kita, ya, berkaitan daripada ucapan. Nah, mungkin di lain waktu lah kita akan bahas betul, ya, sampai pandangan daripada para ulama. Yang jelas kesimpulannya memang terjadi dua qaul juga. Ada yang mengatakan yadullu ala haram, hukumnya haram. Kenapa? Karena sudah ada kaitannya dengan akidah, sudah ada kaitannya dengan akidah, keyakinan. Dan yang kedua, tidak sampai hukumnya kepada haram, tapi makruh. Tapi dikarenakan kebutuhan ataupun hajat dengan penyebutan itu, dan dia tidak meyakini dan juga bermaksud tidak berkaitan dengan akidah, berarti kategorinya tidak sampai kepada haram. Ini kesimpulannya. Tapi istidlal, apa itu istidlal? Cara pengambil hukum ataupun dalil daripada para ulama ini berbeda, memandangnya seperti apa. Ini mungkin kita akan bahas ya secara terperinci lah, karena waktu kita sangat terbatas. Ya, nanti akan jadi PR kita. Silakan yang terakhir Pak. Ya, silakan. Satu, kita lagi booming pemasaran kajian bersakit kita travel lagi 20 juga besar. Kemudian kita menggunakan handphone di masjid untuk ambilnya kita keluarkan aja uang kita berlepaskan dulu. Iya. Baik. Ya, silakan.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya bilang kepada menyimpulkan orang yang tidak boleh. Bagaimana dengan kalau ada Kemalangan. yang meninggal? Kemalangan. Kemalangan biasanya itu dibuka lewat masjid. Itu aja. Masuk. Baik, ini panjang ya pembahasan kita ya. Yang pertama, ini berkaitan daripada charger ya, charger. Charger ini terkadang pengurus masjid itu menyediakan tempat, fasilitas kepada orang yang membutuhkan daripada charger itu. Berarti penyediaan itu menunjukkan kepada sesuatu yang diperbolehkan, Pak. Diperbolehkan. Tapi kita sendiri istilahnya tahu diri lah. Kalau sudah mengambil manfaat daripada masjid itu, minimal berinfak lah untuk ganti daripada itu. Biar tidak subhat, Pak. Ya, biar tidak subhat. Kita mendapatkan manfaat berupa penambahan daya, kemudian kita mendapatkan pahala dikarenakan berinfak ke masjid itu. Terkadang masjid itu sudah ber-AC, dia berbaring-baring 2 jam, 3 jam di situ, keluar sedikit pun tidak berinfak. Ini geleng-geleng kepala juga. Ini luar biasa, ini kedekut betul ini orang, ya, kedekut betul. Berarti fasilitas seperti itu diperbolehkan, ya. Kemudian yang kedua berkaitan daripada ya travel haji dan umrah. Kayaknya tidak Allah. Yang paling terpenting dari ini pengumuman daripada kematian. Kalau kita lihat runtutan kesimpulannya sama dengan apa tadi kan, tidak terlalu terperinci kita bahas. Pengumuman kematian itu lebih cenderung pandangan daripada ulama Syafi'iyah itu sesuatu yang diperbolehkan, walaupun terjadi perdebatan di situ. Tapi selalu kita sampaikan, ketika Bapak Ibu mengumumkan kematian dengan menggunakan pengeras suara, harus sempurna pengumuman itu. Dalam artian siapa yang meninggal, disolatkannya kapan, sehingga orang lain tahu, bersiap-siap untuk ikut serta mensolatkan daripada jenazah itu. Dikebumikannya kapan? Ini terkadang bertanya-tanya dalam hati kita, diumumkan jam 9. Persepsi kita pasti zuhur ini disolatkan jenazah. Kita berangkat ke Masjid Uswah sholat zuhur, orang sudah balik dari ke pemakaman, sudah diantar ke pemakaman. Sehingga kalau kita sampaikan kapan ini orang disolatkan, memberikan waktu ataupun peluang kepada orang lain untuk memperoleh kebaikan dalam mensolatkan jenazah. Satu. Kemudian yang kedua, agar jamaahnya jauh lebih banyak kalau kita sampaikan betul kapan disolatkan jenazah ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin dalam waktu kita sempurnakan terkait daripada Natal ini. Kemudian masalah haji, pengumuman daripada ibadah travel haji. Dan yang ketiga masalah na'yun itu pengumuman kemalangan. Ini kebiasaan orang jahiliyah seperti itu. Beliau lari ke pintu-pintu rumah, teriak-teriak di pasar, kemudian mengumumkan bahwasanya ada saudaranya meninggal dunia. Maka apa kata Rasulullah? Hal ini dilarang. Terus bagaimana yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan itu ketika ada saudara kita, saudara dekat, kemudian sahabat kita, yang mana ada keluarga kita meninggal dunia, disampaikan kepada beliau agar turut serta mensolatkan jenazahnya, itu diperbolehkan. Terus apa bedanya dengan pengumuman dengan menggunakan pengeras suara? Biar orang lain tahu, si fulan ini jamaah daripada Masjid Al-Uswah telah meninggal dunia, sehingga ikut serta dalam pelaksanaan fardu kifayahnya. Walaupun memang ada di antara kita yang tidak sependapat, pokoknya itu tidak boleh. Kalau saya lebih cenderung itu sesuatu yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, Pak. Dianjurkan. Karena berbagai referensi nanti akan kita jelaskan di waktu yang berbeda. Tapi Allahu a'lam bishawab, karena Isya sudah masuk, karena bapak-bapak sudah tertuju pandangannya ke jam situ, sudah lewat sholat Isya. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.